Hari ini jelas hari pernikahanku dan Bai Ningbing. Tetapi ketika dia tiba di lokasi pernikahan dengan gaun pengantinnya, aula perjamuan sudah kosong. Hanya menyisakan keluarga ibu yang wajahnya penuh garis hitam. Sementara aku sedang dalam perjalanan kembali ke perusahaan. Asisten duduk di kursi penumpang dan jarinya dengan cepat menggesek tablet. Melaporkan dengan suara stabil. Tuan Fang sudah menghubungi Ban. Presiden Wang mengatakan akan segera membekukan persetujuan pinjaman Manyue. Tuan Li dari Chuangke juga telah mengonfirmasi. Mereka akan menerima kualifikasi pelanggan Manyue sesuai dengan persyaratan kami. Dia bersandar di kursi dan menutup matanya untuk beristirahat. Agak melankolis, juga sedikit menyesal. Bai Ningbing adalah orang yang saya besarkan selama 5 tahun. Dari langkahnya yang goyah di awal pendiriannya, hingga Manyue Technology yang sekarang sedikit terkenal di industri. Aku melihatnya berjalan selangkah demi selangkah. Juga terbiasa membantunya membersihkan rintangan tanpa suara ketika dia kewalahan. Dia berkemauan keras dan kuat. Selalu ingin membuktikan bahwa dia tidak membutuhkan perlindungan siapapun. Jadi aku tidak pernah memberitahunya. Itu, di balik kerjasama yang dia pikir berhasil dinegosiasikan dengan keberuntungan. Berapa banyak jalan yang diam-diam aku siapkan. Berapa banyak keuntungan kebijakan yang dia pikir tepat waktu aku buka terlebih dahulu. Sendi tidak penting. Yang aku inginkan bukanlah ketakutannya. Yang aku inginkan hanyalah sedikit cahaya tidak tunduk di matanya ketika dia berdiri di sampingku. Tetapi kadang-kadang ketika dia bergantung padaku, itu membawa sedikit bantuan enggan dari Fang Yuan. Hingga pagi ini, aku masih sangat bersemangat. Bai Ningbing akhirnya akan menjadi istriku. Di cermin, ekspresiku masih tenang. Tetapi frekuensi detak jantungku sedikit lebih cepat dari biasanya. Asisten Gu Yan diam-diam muncul di belakang. Menyerahkan sebuah dokumen Tuan Fang konfirmasi terakhir proses pernikahan. Aku melirik dan mengangguk. 30 menit lagi hingga upacara dimulai, semua tamu sudah tiba, Bai Ningbing seharusnya sudah berganti gaun pengantin. Menunggu di ruang rias, dia sudah siap. Bai, kakak Bai sudah selesai berdandan 20 menit yang lalu. Guyan berhenti sejenak dan menambahkan. Tapi dia tampak sedikit cemas. Aku bertanya bagaimana. Asistennya belum pernah menelepon nama ini. Biarkan jariku berhenti sejenak untuk menghubungi asisten pribadi Ningbin. Seorang pemuda dengan kemampuan biasa-biasa saja tetapi sangat dihargai. Kurang dari setahun bekerja, dia sudah berpartisipasi dalam proyek inti perusahaan. Bahkan pernikahan hari ini. Bai Ningbin bersikeras agar dia bertanggung jawab atas penyimpanan cincin kawin dan dokumen penting. Hanya karena dia mirip dengan cinta pertamanya yang telah meninggal. Dia tidak pernah mengatakan alasan ini dengan jelas. Tapi aku lebih tahu dari siapapun. Mak. Nada bicaraku datar dan jelas. Guyan menelepon Nona Bai 2 kali. Mendesak dia. Asisten itu hanya mengatakan bahwa dia masih di jalan. Aku meliriknya. Waktu tidak banyak. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke ruang rias dan mendorong pintu hingga terbuka. Bai Ningbin berdiri membelakangiku. Berdiri di depan jendela, ekor gaun pengantin terbentang di lantai. Dia mendengar gerakan itu dan tiba-tiba berbalik dengan tenang. Kecantikannya tenang. Kecantikan itu sangat halus. Bibirnya sangat merah. Ekspresinya menunjukkan sedikit jarang panik. Jarinya mencengkeram kesempatan itu dengan erat. Fang Yuan dia berjalan mendekat dengan cepat. Dia bertanggung jawab untuk menginjak karpet. Terdengar suara teredam, seolah mencoba menahan diri, dia belum tiba. Aku mengulurkan tangan untuk memegang bahunya dan menstabilkan emosinya. Jangan khawatir, ada apa? Dia berkata dia terjebak di jalan tol. Setidaknya 1 jam lagi untuk sampai. Suaranya sedikit bergetar. Cincin kawin ada padanya. Dan draft akhir perjanjian tambahan dengan investor, serta semua udis proses ada di tangannya. Aku menyipitkan mata sedikit, kemacetan di jalan tol. Pada saat ini, biarkan dia memberikan barang-barang itu kepada pengantar kilat atau memeluk posisinya. Aku mengirim seseorang untuk mengambilnya. Nada bicaraku tenang.
Pernikahan tidak akan ditunda, tidak bisa. Dia hampir langsung membantah. Jarinya tanpa sadar mencengkeram mansetku dengan erat. Barang-barang itu terlalu penting. Tidak bisa melalui tangan orang lain. Dan dia adalah asistenku. Dia terjebak di jalan. Bagaimana aku bisa tidak peduli? Mari kita tunda pernikahan selama 1 jam. Baik. Matanya berkedip. Seolah merasa bersalah. Namun dengan cepat tertutupi oleh keras kepala. Aku diam-diam menatapnya, dia tahu betapa pentingnya acara hari ini. Mitra terbaik di dunia bola. Bahkan tokoh-tokoh penting. Bahkan beberapa tokoh senior dari grup Sheng Huan. Semua duduk di kursi tamu di luar, menunggu untuk menyaksikan pernikahan ini. Namun, dia benar-benar ingin menunda upacara untuk seorang asisten, Bai Ningbing. Aku perlahan membuka mulutku. Suaraku sangat pelan. Namun setiap kata jelas. Apakah kamu sudah berpikir jernih? Apa arti berjalan keluar sekarang? Bulu matanya bergetar. Namun tidak mundur. Hanya 1 jam. Para tamu akan mengerti. Aku tertawa kecil. Aku membelai dagunya dengan tanganku. Tidak terlalu ringan atau berat, namun membuatnya tanpa sadar menciut. Apakah menurutmu semua orang yang hadir, termasuk waktuku, tidak sebanding dengan seorang asisten yang terlambat? Wajahnya berubah. Berubah? Bukan itu maksudku. Tapi Hikiang, dia apa? Aku memotongnya dengan tatapan yang benar-benar dingin. Dia lebih penting daripada pernikahanmu hari ini. Lebih penting daripada semua orang yang hadir. Lebih penting dariku. Kata-kata terakhir hampir keluar dari ujung jariku. Dia membuka mulutnya. Sepertinya ingin membela diri. Namun pada akhirnya hanya menggigit bibirnya. Dengan keras kepala memalingkan wajahnya. Fang Yuan. Kamu terlalu melebih-lebihkan. Hanya 1 jam saja. Tunggu aku kembali. Semuanya akan seperti biasa. Setelah selesai berbicara, dia mengambil kunci mobil di atas meja dan menyeret gaun pengantinnya keluar. Aku berdiri di tempatku, merlanta. Ini adalah pilihannya. Ini adalah bantingan keras. Menghasilkan suara gedebuk yang tumpul. Ruang rias menjadi sunyi yang mengerikan. Aku menunduk melihat cincin kawin di jari manisku. Lalu perlahan melepasnya. Pintu ruang rias tertutup di belakangku. Mengisolasi langkah kaki Bai Ningbing yang pergi. Aku berdiri di bayangan koridor. Hanya terlihat mengusap tanpa sadar. Cincin pernikahan yang dilepas itu. Tepi kalung tergeletak di jari. Rasa sakit yang halus dengan jelas mengingatkanku. Betapa absurdnya semua ini. Demi seorang asisten. Seorang yang bahkan tidak bisa datang tepat waktu. Aku memejamkan mata. Saat ku buka lagi, di dasar mataku, sisa kehangatan terakhir telah hilang. Di ujung koridor, Guyan muncul tanpa suara. Tatapan jatuh pada jari manisku yang kosong. Sorot matanya sedikit berubah. Tapi tidak bertanya apapun. Tuan Fang akan tiba di lokasi dalam 20 menit, waktu hilang. Dia berbisik mengingatkanku, aku bergumam sebagai jawaban. Lalu berjalan menuju aula utama. Mendorong pintu aula utama. Suara obrolan yang bising menyambutku. Cahaya lampu gantung kristal terlalu terang, menara sampanye. Cahaya yang terpantul menusuk mata. Kelopak mata terasa perih. Penuh dengan tamu yang dingin. Kotak pakaiannya sakit. Dengan senyum kota di wajah mereka. Seolah semua orang tenggelam dalam kegembiraan palsu. Sungguh ironis. Aku berjalan melewati kerumunan menuju panggung utama tanpa ekspresi. Langkahku mantap. Bahkan bisa dibilang tenang. Tapi suara di sekitarku berangsur-angsur mereda. Satu demi satu tatapan ragu atau menyelidik jatuh padaku. Tuan Fang. Kenapa sendirian? Di mana pengantinnya? Apa yang terjadi? Bisik-bisik. Menyebar seperti air pasang. Aku mengabaikannya. Langsung naik ke panggung utama. Mengambil mikrofon.
Agar semua orang ingin memperkuat suaraku dan menyebarkannya dengan jelas ke seluruh aula. Suara percakapan sporadis yang tersisa menghilang dalam sekejap. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju padaku. Aku dengan tenang melihat sekeliling. Di bawah panggung perlahan berkata, "Maaf. Di saat yang seharusnya penuh dengan sukacita ini. Mengganggu kalian semua. Baru saja terjadi sebuah hal yang disesalkan." Saya berhenti sejenak. Dengan nada tenang seolah menyatakan fakta yang tidak penting. Nyonya pengantin Bai Mingbing berpikir bahwa asisten pribadinya, Tuan Hikiang, tidak bisa dipastikan kedatangannya di lokasi. Hal ini lebih penting dan mendesak daripada upacara pernikahan yang telah kita persiapkan selama berbulan-bulan. Daripada persahabatan kalian yang datang dari jauh, daripada perasaan calon suaminya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengemudi sendiri ke jalan tol untuk menjemput asisten Hi. Saat kata-kata itu jatuh, keributan pecah di bawah panggung. Seseorang tersentak. Seseorang membelalakan mata dengan tidak percaya. Bahkan ada yang sudah mengeluarkan ponsel mereka untuk mulai merekam. Saya bahkan bisa membayangkan bagaimana berita utama di edisi keuangan dan media gosip besok akan menulis. Mengejutkan. Pengantin wanita meninggalkan pengantin pria pada hari pernikahan untuk menjemput asisten. CEO Manue Technology, Bai Ningbing, membatalkan pernikahan demi asisten. Aku sedikit mengangkat sudut bibirku. Namun mataku sedingin es. Berdasarkan pilihan dan prioritas yang jelas dari Nyonya Bai Ningbing. Saya melanjutkan. Dengan suara yang tidak terlalu tinggi atau rendah. Namun membuat seluruh ruangan kembali hening. Pernikahan ini telah kehilangan makna dan dasarnya yang seharusnya. Jadi, saya, Fang Yuan, secara resmi mengumumkan bahwa pernikahan yang semula dijadwalkan hari ini dibatalkan secara permanen. Kata, dibatalkan, jatuh. Seperti petir yang menggelegar. Penonton langsung meledak. Seruan, perdebatan, suara jepretan foto, bercampur menjadi satu. Seseorang berdiri untuk mengajukan pertanyaan. Seseorang mencoba mikrofon. Pemandangan itu benar-benar kacau. Aku mengabaikannya. Membungkuk sedikit. Untuk ketidaknyamanan dan kerugian yang ditimbulkan hari ini. Asisten saya, Guyan, akan bertanggung jawab penuh atas pemakaman. Dan memberikan kompensasi yang wajar. Sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Silakan menikmati diri kalian sendiri. Setelah selesai berbicara, aku meletakkan mikrofon, berbalik dan berjalan menuruni panggung. Si almarhum berdiri di samping memegang nampan sampanye. Dengan ekspresi terkejut yang belum tertelan di wajahnya. Aku berhenti. Membuka telapak tanganku. Cincin pernikahan itu tergeletak diam di sana. Memancarkan cahaya dingin. Tanpa ragu sedikit pun. Jari-jariku mengendur dan suara dentingan yang jelas terdengar. Cincin itu membuat busur di udara. Dan jatuh dengan tepat ke arah si almarhum. Ke dalam gelas sampahnya di nampan. Cairan emas itu bergoyang sedikit. Cincin itu perlahan tenggelam ke dasar. Seperti pemakaman tanpa suara. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Aku berjalan menuju pintu samping tanpa menoleh ke belakang. Guyan muncul di sisiku seperti hantu. Suaranya sangat rendah, mobil Tuan Fang sudah siap. Aku bergumam setuju. Tanpa menghentikan langkahku. Kebisingan di aula di belakangku meledak lagi. Samar-samar aku bisa mendengar seseorang bertanya dengan suara keras. Seseorang menelepon. Dan bahkan ada yang mulai bergegas keluar. Mungkin untuk mengejar Bai Mingbing atau mengejar berita. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganku. Saat membuka pintu samping, angin dingin menerpa wajahku. Langit mendung. Awan gelap menggantung rendah. Seolah badai akan segera datang. Guyan dengan cepat menyusul. Selanjutnya, aku membuka pintu mobil. Suaraku menenangkan dan mengerikan. Batalkan kasus pernikahan. Aku ingin dia tahu apa yang sebenarnya telah dia hilangkan. Angin menderu di jalan raya.
Bai Mingbing menggenggam setir dengan erat hingga memutih. Kursi penumpang dipenuhi dengan tumpukan acak. Ujung gaun pengantin. Telepon berdering saat ini, suara sahabatnya, Ling Li. Dengan nada menangis, Mingbing. Cepat kembali. Fang Yuan, Fang Yuan. Dia membatalkan pernikahan. Bai Mingbing menginjak rem dengan keras. Ban bergesekan. Tanah mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Apa? Suaranya melengking tidak seperti dirinya sendiri. Dia mengatakannya di depan semua orang. Kau pikir dinding ucapan selamat lebih penting daripada pernikahan, daripada tamu, daripada dirinya. Jadi dia mengumumkan pernikahan dibatalkan. Dia berteriak dan melemparkan cincin pernikahanmu ke dalam gelas sampanye. Otak Bai Mingbing kosong. Telinganya berdengung. Lin Li masih mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak bisa mendengar satu kata pun. Membatalkan pernikahan. Hanya karena dia terlambat 1 jam. Beraninya Fang Yuan? Dia gemetar menutup telepon. Jari-jarinya gemetar memutar nomor Fang Yuan. Halo. Nomor yang Anda tuju saat ini sedang tidak aktif. Menelepon lagi. Masih suara wanita mekanik yang dingin. Dia mengirim pesan seperti orang gila. Fang Yuan. Apa kau gila? Hanya karena aku terlambat 1 jam. Kau membatalkan pernikahan. Kenapa kau begitu kejam? Begitu tidak masuk akal. Cepat angkat teleponnya. Pesan itu seperti batu tenggelam ke laut. Kepanikan dan kemarahan datang seperti air pasang. Menenggelamkan akalnya. Dia membanting setir dengan keras. Klakson berbunyi nyaring. Mobil di belakang membunyikan klakson dengan tidak sabar. Baru kemudian dia menyadari. Mobilnya masih berhenti di tengah jalan tol. Menarik napas dalam-dalam. Memaksa dirinya untuk tenang. Pertama temukan He Qiang. Dapatkan cincin pernikahan dan dokumen. Lalu bagaimana kembali dan menikahi Fang Yuan menyelesaikan pernikahan? Atau hanya bertengkar hebat dengannya? Dia tidak tahu. Tapi saat ini dia hanya bisa menginjak gas. Dan terus melaju ke depan. Fang Yuan ini, tunggu aku menjemput He Qiang. Kembali dan aku pasti akan memberimu pelajaran. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, He Qiang sama sekali tidak naik jalan tol. Sekarang sedang bermain ponsel di toko serba ada. Dalam suara Guyan. Terdengar sedikit ironi yang halus. Aku perlahan membuka mata. Tentu saja. Seorang pecundang yang bahkan berbohong dengan ceroboh mengirimkan lokasinya ke Bai Mingbing. Aku dengan tenang. Biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri untuk apa dia membatalkan pernikahan. Guyan mengangguk. Jarinya mengetuk ringan di layar. Terkirim. Aku menatap pemandangan kabur di luar jendela. Tetapi pikiranku sangat jernih. Bai Mingbing seharusnya sudah menerima kabar pembatalan pernikahan. Dia akan marah. Akan bingung. Akan histeris menelepon dan mengirim pesan kepadaku. Sayangnya dia tidak akan pernah mendapat jawaban. Ponsel bergetar di saku. Aku mengeluarkannya dan melirik layar yang menampilkan satu demi satu pesan yang belum dibaca. Fang Yuan. Apa kau gila? Hanya karena aku terlambat 1 jam. Kau membatalkan pernikahan. Kenapa kau begitu kejam angkat teleponnya? Mari kita bicarakan apa kau tahu apa yang kau lakukan? Pesan terakhir dikirim 5 menit lalu. Kau tunggu aku segera kembali. Aku mengunci layar tanpa ekspresi dan melemparkan ponsel ke samping terlambat. Pintu kaca toko serba ada tiba-tiba didorong terbuka. Membentur dinding dengan suara keras. Bai Mingbing berdiri di pintu. Gaun pengantinnya sudah basah oleh air hujan. Menempel di betisnya. Dingin menusuk tulang. Rambutnya basah kuyup menempel di wajahnya. Riasan luntur. Seluruh tubuhnya berantakan. Beberapa pelanggan yang tersebar di toko serba ada. Terkejut menatap sudutnya. Li Keqiang sedang menyilangkan kaki dan bermain ponsel. Dengan secangkir di sisinya. Kopi yang diminum setengahnya. Rambutnya berantakan.
dengan lingkaran hitam yang jelas di bawahnya. Tubuhnya masih berbau alkohol samar dan parfum murahan. Tidak ada sedikit pun bayangan kemacetan lalu lintas. Darah Bai Ningbing langsung membeku Hikiang. Suaranya sedingin eske. Qiang tiba-tiba mendongak. Melihatnya sekilas, wajahnya langsung berubah. Dia dengan panik berdiri. Bai Zong. Kenapa Anda datang? Dia tergagap. Matanya berkeliaran. Saya baru saja akan memanggil taksi untuk kembali. Jalanannya sangat macet. Saya baru saja tiba di sini untuk beristirahat. Bai Ningbing menatapnya dengan saksama. Dadanya naik turun dengan keras. Kebohongan semuanya bohong. Dia demi kebohongan ini meninggalkan pernikahannya sendiri. Meninggalkan Fang Yuan. Meninggalkan semua tamu. Dan sekarang orang yang tidak berguna ini berdiri di depannya. Dengan pakaian berantakan dan omong kosong di mulutnya akan naik mobil. Dia menggertakkan giginya. Memeras dua kata. Berbalik dan pergi. Hikiang dengan panik mengambil ranselnya dan mengikuti. Bai Zong, dengarkan penjelasan saya. Saya benar-benar tidak sengaja. Tadi malam ada acara minum-minum dan minum terlalu banyak. Saya ketiduran pagi ini. Saya takut Anda akan marah dan pucat. Ningbing tiba-tiba menoleh. Matanya tajam menyuruhnya diam. Hikiang langsung terdiam. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Suasananya sangat menekan. Bai Ningbing mencengkeram setir dengan erat hingga memutih. Hujan turun semakin deras. Penghapus berputar dengan gila. Tetapi masih tidak dapat melihat jalan di depan. Ponselnya mulai bergetar hebat saat ini. Hikiang di kursi penumpang. Dengan panik menyerahkannya. Ponsel Bai Zong, Bai Ningbing melirik. Itu nomor Zhang Lin, wakil presiden perusahaan. Dia menekan tombol jawab. Belum sempat berbicara. Suara gemetar Zhang Lin keluar. Bai Zong, ada masalah besar. Baru saja menerima pemberitahuan dari Ban bahwa pinjaman jembatan 30 juta kita. Persetujuan diblokir. Alasannya adalah kualifikasi dipertanyakan. Bagaimana dengan pembayaran 8 juta yuan kepada Sinyuan Technology besok? Napas Bai Ningbing tercekat. Apa? Suara Zhang Lin semakin memburuk. Saya baru saja menerima email dari Chuangke Intelligence. Mereka secara sepihak mengakhiri semua kerjasama. Itu adalah pelanggan terbesar kita. Mata Bai Ningbing menjadi gelap. Chuangke Intelligence? Itu adalah pelanggan inti tempat Maniyue Technology bergantung untuk bertahan hidup. Menyumbang 70% dari pendapatan perusahaan. Dia dengan panik menutup telepon. Membuka kotak surat. Benar saja, sebuah email dari Chuangke ada di sana. Kepada Maniyue Technology, perusahaan Anda baru-baru ini menilai bahwa manajemen Anda memiliki ketidakpastian yang besar. Dan tidak dapat menjamin stabilitas rantai pasokan dan dukungan layanan lanjutan. Dengan ini secara resmi memberitahukan penghentian semua perjanjian kerjasama antara kedua pihak yang akan segera berlaku. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar. Gemetar ke bawah. Kemudian, pesan suara WeChat diputar secara otomatis. Bai, saya dengar pernikahan Anda mengalami masalah. Suara investor itu dingin dan jauh. Kami sangat memperhatikan stabilitas perusahaan. Penandatanganan minggu depan yang semula direncanakan. Kita perlu menilai kembali risikonya. Sementara ditunda. Ponsel jatuh ke kursi dengan bunyi gedebuk. Otak Bai Ningbing kosong. Pinjaman ditolak. Pelanggan terpenting mencabut investasi mereka. Investor, semua ini terjadi terlalu cepat dan terlalu kebetulan. Seperti pengepungan yang direncanakan. Dan mampu memobilisasi energi semacam ini dalam sekejap. Hanya ada satu orang, Fang Yuan, bajingan ini. Hanya karena masalah kecil seperti itu. Bersikeras untuk membuat keributan besar. Dan menyebabkan saya begitu banyak masalah. Dia gemetar mengambil telepon. Secara naluriah memutar nomor Fang Yuan. Halo.
Pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Suara wanita mekanis yang dingin seperti seember air dingin yang disiramkan. Dia tidak menyerah. Dan menggunakan telepon kantor untuk menelepon kantor Fang Yuan. Kali ini tersambung. Halo. Kicheng Capital. Suara Gu yang sopan dan jauh. Asisten Gu? Saya Bai Mingbing. Aku mencari Fang Yuan, itu adalah suaranya. Hampir pecah suara. Di ujung telepon sana hening semalaman. Maaf. Suara Bai Xiaojie Gu Yan sangat menakutkan. Presiden Fang sekarang akan mengambil alih. Terutama kamu dari Manle Technology, selamat tinggal. Telepon ditutup dengan cepat dan bergema di telinga. Tangan Bai Ningbing yang memegang kemudi di tempatnya gemetar tak terkendali. Fang Yuan telah memblokirnya. Bukan hanya nomor pribadi. Dia bahkan memutuskan semua cara dia bisa menghubunginya. Kesadaran ini membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Pasti terjadi sesuatu. Hikiang dengan hati-hati bertanya pada Bai Ning. Bai Ning tiba-tiba menoleh dan menatapnya dengan tatapan putus asa dan marah. Yang membuatnya menyusut ke belakang. Pernikahan itu dibatalkan, katanya kata demi kata. Karena kau terlambat. Ekspresi Hikiang langsung berubah. Dibatalkan? Suaranya meninggi. Dengan nada yang luar biasa tak percaya. Hanya karena aku terlambat 1 jam? Fang Yuan terlalu picik, kan? Lin Bingbing benar-benar tidak menyalahkanmu. Siapa yang tahu dia begitu tidak bisa menerima lelucon. Begitu tidak menghargaimu. Dia masih terus mengoceh. Nada bicaranya ringan. Seolah-olah sedang membahas pertemuan yang tidak penting. Perusahaan akan bangkrut sekarang. Bai Ningbing menyela dia, kerja sama ditolak. Klien menarik investasi. Investor melarikan diri. Semua karena Fang Yuan. Hikiang tertegun sejenak. Lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ayolah. Jangan khawatir. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Presiden Fang hanya sedang marah, rayu saja dia. Lagi pula, dengan kemampuanmu, kau masih takut tidak bisa mengatasi ini? Nada bicaranya ringan yang menjengkelkan. Bahkan dengan sedikit kegembiraan tersembunyi. Bai Ningbing menatap wajahnya dengan tajam. Wajah yang sangat mirip dengan Jiang Feng ini. Sekarang tampak begitu asing dan menyedihkan. Dia tiba-tiba menyadari betapa besar kesalahan yang telah dia lakukan. Sungguh sampah seperti itu. Dia kehilangan apa dan berguling ke bawah. Dia berkata dengan dingin. Hikiang tertegun. Aku menyuruhmu berguling ke bawah. Dia menginjak rem dengan keras, dan ban mengeluarkan suara gesekan yang menusuk di jalan yang licin. Hikiang terdorong ke depan oleh momentum. Hampir menabrak kaca depan. Apakah kamu gila? Ini jalan tol, sekarang segera pergi. Suaranya melengking tidak seperti dirinya, kekejaman di matanya. Membuat Hikiang langsung terdiam. Dia mengambil ranselnya dengan kesal. Membuka pintu mobil. Dan masih bergumam di mulutnya. Gila. Dia sendiri yang mengacaukan semuanya. Melampiaskan amarahnya padaku. Pintu mobil terbanting menutup, Bai Ningbing menginjak pedal gas. Mobil melesat keluar dengan keras. Percikan lumpur memercik ke seluruh tubuh Hikiang di kaca spion. Dia melihatnya melompat-lompat dan mengutuk di tengah hujan. Sosoknya semakin kecil. Dan akhirnya menghilang di tengah hujan. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri, menelungkupkan wajahnya di kemudi. Menangis tersedu-sedu. Semuanya sudah terlambat. Di luar jendela setinggi langit-langit ruang rapat di lantai atas Shenghuan Group, hujan badai berhenti. Aku berdiri di depan jendela, di tangan, memegang laporan yang baru saja dikirim. Ia mencatat secara rinci proses keruntuhan Menu Technology dalam 72 jam terakhir. Ban menarik pinjaman, pelanggan membatalkan kontrak. Rantai pasokan terputus. Semuanya berjalan sesuai rencana. Huyan berdiri di belakangku. Suaranya tenang. Lin Wei dan Zhang Ze telah menandatangani perjanjian kerja.
Dan secara resmi bergabung dengan Institut Penelitian Cerdas Shenghuan pagi ini. Sesuai instruksi Anda. Gaji digandakan. Otonomi proyek digandakan. Aku dengan ringan mengeringkan tanganku, mencuri tim inti Bai Ningbing adalah pukulan yang paling fatal. Tanpa tulang punggung teknis, menu. Bahkan pesanan paling dasar pun tidak dapat dikirimkan. Bagaimana dengan pihak Biro Pajak? Mereka sudah menemukan 3 masalah yang ditangani Hikiang. Mulut Guyan menunjukkan senyum dingin. Salah satunya adalah perjanjian pembelian modul rumah pintar. Pihak penandatanganan adalah perusahaan cangkang. Aliran dana mencurigakan. Selain itu, bulan lalu, penggantian biaya perjalanan dinasnya bercampur dengan banyak pengeluaran pribadi. Aku berbalik dan melemparkan laporan itu ke atas meja. Mengirimkannya secara anonim ke Biro Industri dan Perdagangan. Sudah selesai. Guyan mendorong kacamatanya. Selain itu, Kekiang tadi malam bertemu dengan Wakil Presiden Wang dari Zhejiang Technology. Di Cafe Kopi Lushan. Jari-jariku mengetuk perlahan di atas meja. Peralatan perekam semuanya sudah siap. Aku melihat keluar jendela. Kota dalam tabir hujan tidak jelas. Seperti situasi Bai Ningbin saat ini. Dia mungkin belum menyadari bahwa badai ini baru saja dimulai. Area kantor Manyue Teknologi sunyi dan suram. Ketika Bai Ningbing membuka pintu kaca, beberapa karyawan yang sedang berbisik-bisik segera berhenti. Dengan mata menghindar kembali ke posisi kerja. Udara dipenuhi dengan keheningan yang aneh. Seolah-olah semua orang meramalkan gedung itu akan runtuh. Hanya menunggu Jeremy terakhir jatuh. Sepatu hak tingginya menginjak lantai marmer. Suaranya sangat menusuk. Pintu kantor belum tertutup. Sang Lin bergegas masuk dengan panik. Presiden Bai, ini buruk. Lin Wei. Kata-kata mereka belum selesai. 3 surat pengunduran diri sudah ada di atas meja. Direktur teknis Lin Wei berdiri di depan. Dengan tatapan kompleks. Tapi dengan tegas, Bai Zhou, maaf. Shenghuan. Institut Penelitian Rumah Pintar yang baru didirikan memberi kami persyaratan yang tidak bisa kami tolak. Jari-jari Bai Ningbing mencengkeram telapak tangannya dengan erat, Shen Qian. Nama yang belum pernah terdengar itu. Saat ini merayap ke telinganya seperti ular berbisa. Selain menggandakan otonomi proyek, Lin Wei tersenyum pahit. Ada juga stabilitas absolut. Kita tahu, tidak pantas untuk pergi sekarang. Tetapi orang harus mempertimbangkan diri mereka sendiri. Zhang Ze menjawab. Menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Mata Bai Ningbin menjadi gelap. Ketiga orang ini adalah inti teknologi Manyue. Begitu mereka pergi, perusahaan akan langsung lumpuh. Dia mempertahankan kesopanannya yang terakhir. Setelah menandatangani, baru saja mengantar orang pergi. Direktur Keuangan masuk dengan wajah pucat. Presiden Bai. Sinyuan teknologi telah menghentikan pasokan. Lini produksi telah berhenti. Pemasok lain menagih pembayaran. Selanjutnya adalah Direktur Personalia. Seseorang datang untuk meminta kita membayar cicilan pertama pinjaman dalam 3 hari. Terakhir adalah panggilan telepon dari resepsionis. Presiden Bai, orang-orang dari Biro Pajak dan Administrasi Industri ada di sini. Mengatakan akan melakukan pemeriksaan mendadak. Bai Ningbin duduk lemas di kursi. Merasakan seluruh dunianya runtuh di depan matanya. 3 jam berikutnya. Seperti mimpi buruk. Orang-orang dari Biro Pajak memiliki tujuan yang jelas. Langsung menuju pembukuan yang ditangani oleh Hikiang. Asisten yang biasanya bermulut manis itu. Saat ini tampak pucat pasi di bawah pertanyaan tajam dari pemeriksa. Berbicara dengan terbata-bata. Ini mungkin kelalaian audit keuangan. Pemasok itu diperkenalkan oleh Presiden Bai sebagai biaya perjalanan dinas. Saya mungkin salah mengambil faktur. Bai Ningbin melihat penampilan buruknya dan merasa mual. Pemeriksa akhirnya mengunci kontrak bermasalah dan biaya penggantian yang mendekati 100.000. Saat akan pergi, pejabat yang memimpin berkata dengan nada yang dalam. Mengatakan manajemen keuangan perusahaan Bai sangat bermasalah. Begitu orang itu pergi,
Bai Ningbin memanggil He Qiang ke kantor. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Katakan padaku apa yang terjadi. He Qiang. Matanya berkedip-kedip. Ningbin, dengarkan penjelasanku. Ini semua adalah kesalahpahaman. Komputer tiba-tiba berbunyi notifikasi email. Sebuah email anonim dengan lampiran berupa file rekaman dan foto. Saat Bai Ningbin membuka rekaman itu, suara He Qiang terdengar jelas. Presiden Wang, jangan khawatir. Kali ini benar-benar tidak bisa. Fang Yuan akan membunuhnya. Aku tahu siapa penghubung pelanggan inti mereka, Chuang. Juga arah desain produk generasi berikutnya mereka. Selama Anda bersedia menerimaku, berikan aku posisi. Aku bisa membawakan semua ini untukmu. Benar? Bai Ningbin. Dia hanyalah wanita bodoh. Seorang yang dijebak oleh cinta pertamanya. Cari pengganti lagi. Rasain itu. Di foto, He Qiang sedang berjabat tangan dengan wakil presiden Zhixiang Technology. Di atas meja ada folder yang jelas merupakan dokumen internal Manyue. Udara membeku. Bai Ningbin perlahan mengangkat kepalanya. Wajah He Qiang sudah pucat pasi. Seperti kertas Ningbing. Ini He Cheng yang melakukannya? Seseorang menjebakku. Dia mengambil komputer dan membantingnya ke arahnya. He Qiang menghindar ekspresi. Tiba-tiba terdistorsi. Berpura-pura suci. Perusahaan bangkrut. Kau bukan apa-apa. Dia menarik dasinya. Menampakkan wajah aslinya yang mengerikan. Kau pikir Fang Yuan benar-benar menyukaimu. Dia hanya bermain-main. Aku sudah muak dengan sikapmu yang tinggi dan perkasa. Memperlakukan aku seperti pengganti. Dia tiba-tiba menerkam untuk merebut komputer. Bai Ningbin tidak sempat menghindar dan didorong ke tanah. He Qiang mengambil kesempatan untuk keluar. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk berbalik dan mencaci maki. Rasakan kebangkrutanmu. Fang Yuan benar. Kau memang bodoh. Pintu kantor dibanting dengan keras. Xiang Bai Ningbing terduduk lemas di tanah. Seluruh tubuh gemetar saat ini. Semua petunjuk akhirnya terhubung. Peringatan grup Shenghuan tentang serangan presisi terhadap Fang Yuan. Dia mengambil jaketnya dan bergegas keluar. Pergi ke meja depan Kitchen Capital dengan sopan dan rapi. Maaf. Tuan Fang tidak ada di perusahaan. Lalu kapan dia kembali? Ada urusan mendesak. Suara Bai Ningbing serak dan tidak jelas. Dia hendak masuk secara paksa, sosok Guyan muncul di pintu lift. Nona Bai. Tatapan matanya sedingin es. Tuan Fang tidak akan bersedia bertemu, silakan kembali. Asisten Gu, mohon padamu. Suara Bai Ningbing berlinang air mata. Beri aku beberapa menit saja. Dua penjaga berpakaian seragam segera maju. Meninggalkannya ke kiri dan kanan. Saat didorong keluar dari gerbang, Bai Ningbing akhirnya hancur. Dia merosot di tangga. Air hujan bercampur air mata membasahi wajahnya, kilasan melintas di benaknya. Ekspresi Fang Yuan saat menatapnya dulu. Lembut, tak berdaya, dan memanjakan. Tetapi pada akhirnya, sosok punggung yang dingin dan tegas itu. Demi seorang pengganti yang hina. Apa jawaban yang telah dia hilangkan? Seperti pisau yang menusuk jantung. Dia kehilangan satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar baik padanya. Di luar jendela dari lantai ke langit-langit di puncak grup Manyue. Badai hujan muncul. Seluruh kota dicuci bersih menjadi dingin dan berkilau. Aku berdiri di depan jendela. Menatap ke bawah. Aliran mobil seperti sungai. Alat komunikasi terenkripsi di tangan saya menyampaikan. Guyan dengan tenang melaporkan. Rencana Nirvana sudah siap. Laporan penilaian aset Manyue Technology baru saja tiba. Nilai perkiraan teknologi paten adalah 100-200 juta. Nilai basis sumber daya pelanggan adalah 80 juta. Nilai prototipe mesin laboratorium adalah 30 juta. Tetapi menurut likuidasi kebangkrutan, kita paling banyak dapat mengakuisisi dengan diskon 30%. Aku dengan lembut menggoyangkan whisky di gelasku.
Es batu bertabrakan. Membuat suara yang renyah. Terlalu mahal. Guyan segera mengerti. Saya mengerti. Pihak bank akan memberikan tekanan. Menunggu pengadilan untuk mengeksekusi secara paksa. Harga lelang dapat ditekan hingga diskon 10%. Setelah menutup komunikasi, aku berbalik menuju meja. Di meja ada koran keuangan terbaru yang terbuka. Halaman depan. Yang mencolok adalah foto Bai Ningbing yang terduduk di depan gerbang Kicheng Capital. Dengan judul yang menyertainya, Dari Puncak ke Dasar. Sandiwara pernikahan CEO Manyue Technology. Memicu longsoran salju komersial. Di foto itu, riasannya luntur, gaun pengantinnya penuh lumpur, berantakan seperti orang gila. Aku dengan tanpa ekspresi melemparkan koran ke tempat sampah. AC di firma hukum terlalu dingin. Bai Ningbing duduk aku di ujung meja panjang. Di seberangnya ada 3 pengacara dengan wajah dingin. Dan 2 penagih utang yang tampak menakutkan. Meja itu ditumpuk dengan dokumen tebal. Setiap dokumen seperti pisau algojo. Menunggu untuk memotong harapan terakhirnya. Nona Bai, menurut penilaian. Seorang pengacara mendorong sebuah dokumen, dengan Manyue Technology yang insolven sebagai yang pertama. Ini adalah perjanjian pengalihan aset. Silakan periksa. Jari-jarinya gemetar hingga hampir tidak bisa memegangnya. Matanya kabur menyapu dokumen. Tiba-tiba membeku di kolom pembeli. Pembeli Shenghuan Group memegang kendali atas perusahaan teknologi Huanyu terbatas, perwakilan hukum yang berwenang untuk menandatangani, Fang Yuan, seolah-olah ada guntur yang meledak di telinganya. Grup Shenghuan, kerajaan bisnis yang membentang di bidang teknologi keuangan. Bahkan kantor hukum di seberang pun harus memberi hormat. 3 poin dari kerajaan bisnis. Fang Yuan adalah orang Shenghuan. Tidak, tidak. Matanya terpaku pada baris itu. Perwakilan hukum tiba-tiba menyadari fakta yang lebih mengerikan. Fang Yuan bukan orang Shenghuan. Dia adalah pemilik Shenghuan. Orang yang berinvestasi diam-diam di perusahaannya. Menjadi mak comblang untuknya. Dan bahkan bersedia untuk mendatanginya ke Australia, Fang Yuan ternyata adalah penguasa tersembunyi dari kerajaan bisnis ini. Kenangan membanjir seperti air pasang. Dia pernah mengeluh tentang sandaran seorang pesaing. Dan keesokan harinya, Tai Yi mengambil inisiatif untuk berdamai. Dia pernah sakit kepala karena pinjaman. Dan dalam sekejap mata, Ban mengirimkan suku bunga terbaik. Bahkan pelanggan yang paling sulit. Pembuat pintar semua ada di Fang Yuan. Menjadi sangat kooperatif setelah pengenalan yang tidak disengaja. Ternyata semua ini bukan keberuntungan. Orang yang dia dorong pergi dengan tangannya sendiri. Diam-diam menopang seluruh dunianya. Nona Bai, silakan tanda tangani. Pengacara itu mendesak dengan tidak sabar. Saat ujung pena menyentuh kertas, setetes air mata jatuh di tanda tangan Fang Yuan. Tanda tangan tajam itu seperti pisau yang menghancurkan harga diri terakhirnya menjadi berkeping-keping. Tepat setelah dia menandatangani, ponselnya mulai bergetar dengan panik. Tangisan histeris ibunya menembus lubang suara. Panti Jompo Milisi mengatakan, rumah itu telah diambil kembali. Apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa rumah ini adalah tunjangan perusahaan? Selanjutnya adalah pesan teks dari Ban, kartu kredit dengan nomor ekor 8818 telah dibekukan. Lalu klub golf. Kepada anggota Huiyuan yang terhormat. Keanggotaan Anda telah diakhiri satu demi satu. Seperti surat pemberitahuan kematian yang diatur dengan cermat. Menghapus semua jejak yang berhubungan dengan Fang Yuan dalam hidupnya dengan rapi. Saat keluar dari kantor pengacara, hujan mulai turun lagi. Bai Ningbing berdiri di tengah hujan, melihat berita yang terus-menerus muncul di ponselnya. Eksklusif. Pernikahan tersembunyi. Pemeran utama wanita, Bai Ningbing. Kebangkrutan Manyue Technology. Orang dalam mengungkap rahasia. C dan ditinggalkan oleh asisten pria. Kura-kura emas. Grup Suesheng dengan harga murah mengakuisisi aset inti Manyue. Identitas Fang Yuan terungkap untuk pertama kalinya. Di bawah setiap berita ada ribuan ejekan. Sudah sepantasnya wanita mata duitan itu buta. Pria seperti Fang Yuan tidak diinginkan,
malah menjilat wajah putih. Kudengar asistennya kabur membawa uang. Benar-benar balasan. Ponsel tiba-tiba menampilkan pesan terakhir dari Hikiang. Jangan cari aku. Uang itu kamu berikan dengan sukarela. Salahkan saja dirimu sendiri karena bodoh. Air hujan bercampur air mata. Mengalir ke sudut mulut. Asin dan pahit. Dia berjalan secara mekanis menuju tempat parkir. Tetapi menemukan Porsche-nya telah disegel. Satpam dengan dingin memberitahunya. Mobil ini telah dimasukkan dalam aset likuidasi. Menggeledah seluruh tubuhnya. Hanya menemukan 20 yuan yang kusut. Saat menghentikan taksi. 3 taksi kosong berturut-turut melihat penampilannya yang menyedihkan. Semuanya mempercepat laju. Setelah taksi keempat berhenti. Pengemudi bertanya dengan curiga. Mau kemana? Bai Ningbing membuka mulutnya. Tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi. Perusahaan hilang. Rumah hilang. Telepon teman-temannya semua tidak bisa dihubungi. Akhirnya, dia menyebutkan alamat apartemen murah tempat orang tuanya menyewa. Layar LED besar di luar jendela mobil sedang menayangkan berita keuangan. Sosok Fang Yuan yang mengenakan jas muncul di layar. Dia berdiri di lokasi peluncuran produk baru grup Shenghuan. Dengan tenang memperkenalkan sistem rumah pintar generasi terbaru. Sistem itu jelas merupakan proyek inti yang belum selesai dari menu teknologi. Bidikan close-up. Jari-jarinya yang ramping. Jari manisnya bersih. Tanpa jejak cincin apapun. Bai Ningbing akhirnya pingsan dan menutupi wajahnya. Menangis seperti orang gila di kursi belakang taksi. Pengemudi meliriknya dari kaca spion. Diam-diam menekan kunci pintu mobil, akuisisi. Selesai. Guyan meletakkan file di meja saya. Semua paten dan sumber daya pelanggan telah ditransfer ke peralatan kantor Huanyu Technology Manyue. Lelang Senin depan. Aku mengangguk. Mataku tertuju pada dokumen terakhir. Itu adalah panti jompo tempat orang tua Bai Ningbing tinggal. Sertifikat pengalihan hak milik diproses dengan bersih. Guyan ragu-ragu sejenak. Gu Qiang kehilangan semua uangnya di kasino Macau tadi malam. Sekarang berhutang rentenir. Aku dengan lembut menggoyangkan gelas anggur dan mengambil beberapa foto. Kirim ke Bai Ningbing. Apakah kamu ingin menyelamatkan hidupnya? Dinginnya es batu. Melewati gelas ke ujung jari. Aku melihat keluar jendela. Melihat langit yang gelap membuatnya tetap hidup. Terkadang hidup. Lebih menyakitkan daripada kematian. Sama seperti Bai Ningbing sekarang. Tidak punya apa-apa. Ditinggalkan oleh semua orang. Bahkan alasan menipu diri sendiri yang terakhir pun hancur berkeping-keping. Inilah hukuman yang sebenarnya. Aku mengangkat gelas. Dengan sedikit kepuasan ke kota yang terang benderang di luar jendela. Kemudian mendongak dan memasukkan perasaan whisky membakar tenggorokan. Senang seperti balas dendam yang terlambat. Lampu cloud top Clubhouse memancarkan cahaya keemasan di malam yang hujan. Makan malam pribadi baru saja selesai. Beberapa eksekutif dari perusahaan multinasional mengerumuni saya menuju uang. Diam-diam Yan membuka payung hitam. Menghalangi hujan yang berterbangan dengan tepat. Fang Dong tentang proposal kerja sama pasar Asia Tenggara. Aku mengangkat tangan untuk menyela basa-basi pihak lain. Mataku tertuju pada bayangan di bawah tangga Clubhouse. Sesosok tubuh kurus meringkuk di tengah hujan. Seperti anjing liar yang ditinggalkan. Rambut hitam panjang basah menempel di wajahnya. Jaket lama yang diputihkan dicelupkan ke dalam air hujan. Terbungkus erat di tubuhnya. Dia menggigil sambil memeluk kedua gagangnya. Bibirnya membiru karena kedinginan. Tetapi dengan keras kepala menatap ke arah gerbang Clubhouse. Bai Ningbing. Aku menyipitkan mata sedikit. 3 bulan. Tidak terlihat, dia sangat kurus hingga hampir terbangun. Mata cekung yang dulu bangga. Mata yang cerah dipenuhi dengan darah. Seperti 2 genangan air mati. Fang Yuan. Saat dia melihatku. Cahaya mengerikan tiba-tiba terpancar dari dasar matanya yang abu-abu. Satpam segera maju untuk menghalangi. Aku mengangkat tangan dan memberi isyarat kecil.
Gerakan ini seperti membuka semacam saklar. Bai Ningbing tiba-tiba menerkam. Namun berhenti di tengah tangga. Terjatuh dengan keras ke dalam genangan air. Dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Merangkak di dekat kakiku dengan tangan dan kaki. Jari-jarinya yang gemetar mencengkeram erat ujung celanaku. Fang Yuan, Fang Yuan. Aku salah. Suaranya serak dan tidak berbentuk. Tercampur dengan air hujan dan air mata. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku buta. Aku bodoh seperti babi. Aku seharusnya tidak terpikat. Demi Hikiang. Binatang itu meninggalkanmu, aku seharusnya tidak menginjak-injak ketulusan hatimu. Aku seharusnya tidak begitu sombong. Menganggap kebaikanmu padaku sebagai sesuatu yang wajar. Para eksekutif di sekitarnya diam-diam mundur. Membentuk zona vakum. Air hujan menetes dari payung di sekelilingnya. Menghantam dan menciptakan genangan air kecil. Perusahaan hilang. Uang hilang. Rumah juga hilang. Dia mendongak, memperlihatkan lehernya yang pucat. Seperti tahanan yang menunggu untuk diselamatkan. Semua orang menertawakanku. Mencaciku. Memang pantas. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Jari-jarinya menegang. Buku-buku jarinya memutih. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku mengotori matamu. Namun aku mohon, atas dasar hubungan kita selama 5 tahun terakhir. Dan atas dasar bahwa aku pernah benar-benar mencintaimu. Suku kata terakhir pecah di tenggorokannya. Dia tiba-tiba menunduk dan dahinya membentur tanah lembab dengan keras. Aku mohon berikan aku kesempatan. Bahkan jika hanya untuk menjadi pelayan di sisimu. Aku mohon wanita yang dulunya begitu sombong ini. Saat ini merangkak di kakiku seperti anjing yang kehilangan rumah. Martabat hancur. Kerendahan masuk ke tanah. Aku diam-diam memperhatikannya. Tiba-tiba merasa hambar. Perlahan berjongkok memakai sarung tangan kulit hitam. Mencengkeram dagunya. Memaksanya mendongak. Gerakan ini membuat secercah harapan menyala di matanya. Sungguh konyol. Mengapa menangis? Suaraku sangat pelan namun membuatnya gemetar hebat. Ujung jari menekan kuat meninggalkan bekas merah di kulitnya yang pucat. Bukankah kau pergi menjemput asistenmu yang paling penting? 3 kata, paling penting, diucapkan dengan sangat berat. Seperti pisau. Menikam jantungnya yang penuh luka. Dia membuka mulutnya. Tenggorokannya mengeluarkan suara merintih seperti binatang kecil. Di mana dia sekarang? Aku mendekat ke telinganya, napasku menyembur di daun telinganya yang dingin. Bisakah membantumu mengembalikan perusahaan yang bangkrut dengan menangis? Atau bisakah melindungimu dari angin dan hujan? Kalimat ini benar-benar menghancurkannya, dia merosot ke bawah. Seperti lumpur busuk yang tulang punggungnya telah dicabut. Hanya jari-jarinya yang masih dengan keras kepala mencengkeram ujung celanaku. Aku berdiri. Satu persatu melepaskan jarinya. Suara gesekan kulit dengan kulit sangat jelas di malam yang hujan. Pernikahan ditunda 1 jam. Saat jari terakhir dilepaskan. Aku menatapnya dari atas. Tidak, sejak saat kau memilihnya. Kau selamanya tersingkir. Saat berbalik, dia akan mengeluarkan ratapan yang memilukan. Fang Yuan mohon padamu, pintu mobil mengisolasi semua suara. Mesin Rolls-Royce mengeluarkan deru rendah. Bayangan di kaca spion semakin mengecil. Akhirnya menghilang dalam kegelapan. Guyan memberikan handuk panas. Wartawan mengambil gambar. Aku menyeka bibir yang menempel di sarung tangan. Tiba-tiba teringat adegan pertama kali bertemu dengan Bai Ningbing 5 tahun lalu. Saat itu dia baru saja gagal memulai bisnis tetapi dengan keras kepala mengangkat dagunya dan berkata, "Lain kali aku pasti akan berhasil." Sinar matahari jatuh di bulu matanya. Seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Sekarang kupikir-pikir itu hanyalah ilusi yang buruk. Kembali ke perusahaan, jendela mobil dinaikkan. Mengisolasi malam yang hujan sepenuhnya. Di luar, ke arah lampu belakang mobil mewah menghilang. Air hujan bercampur dengan air darah mengalir ke sudut mulut. Bai Ningbing tidak tahu kapan dia menggigit bibirnya.
Juga tidak tahu sudah berapa lama dia berlutut. Di pintu klub, beberapa orang asing memegang ponsel, menunjuk dan mencemoohnya. Lampu kilat menyala sesekali. Itulah betapa murahannya Bai Ningbing. Demi seorang pria muda yang tampan. Kehilangan darah kura-kura emas. Pantas bangkrut. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung. Tetapi menyadari tidak ada tempat untuk pergi. Apartemen murah yang disewa orang tuanya. Bulan lalu mereka sudah memutuskan hubungan dengannya. Rumah teman sejak berita kebangkrutan tersebar. Semua telepon tidak dapat dihubungi. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Itu adalah MMS yang dikirim oleh nomor asing. Saat membukanya, dia seperti disambar petir. Di dalam foto, Hikiang berlumuran darah. Berlutut di sudut kasino. Dengan beberapa pria kekar menekan kepalanya dengan keterangan. Hutang harus dibayar. Itu wajar. Foto terakhir adalah close-up dirinya yang ditekan di depan meja judi. Mata yang dulu mengingatkannya pada cinta pertamanya itu. Hanya menyisakan ketakutan dan kehinaan yang telanjang. Ponsel itu terlepas ke dalam genangan air. Membuat suara cipratan pelan, Bai Ningbing tiba-tiba tertawa. Tawa itu semakin keras. Akhirnya berubah menjadi jeritan histeris. Menakuti orang-orang yang menonton hingga mundur. Gila, gila. Dia memang gila. Gila sampai kehilangan orang yang paling mencintainya di dunia demi sampah seperti itu. Air hujan membasahi wajahnya. Tidak bisa lagi membedakan apakah itu tangisan atau tawa. Suara sirene polisi samar-samar terdengar. Tetapi dia tahu. Tidak akan ada lagi yang datang menyelamatkannya. Kantor di lantai atas gedung Guhuan. Jendela dari lantai ke langit-langit memperlihatkan lampu-lampu kota. Guyan mengetuk pintu dan masuk. Dengan suara tenang. Nona Bai ada di bawah dan berkata, ingin bertemu dengan Anda. Aku bahkan tidak mendongak. Sambil terus membolak-balik dokumen di tangannya. Biarkan dia pergi. Satpam sudah menghalangi 3 kali. Guyan berhenti sejenak. Dia tidak mau pergi. Berkata boleh. Terus menunggu sampai Ning Yuan setuju. Dia dan aku menutup dokumen dan melihat keluar jendela. Sudah 3 bulan. Sejak malam hujan itu. Bai Ningbing benar-benar menghilang dari duniaku. Sampai hari ini biarkan dia naik. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa dia katakan. Kata-kata konyol. Pintu kantor dibuka perlahan. Bai Ningbing berdiri di depan pintu. Lebih kurus dari terakhir kali bertemu. Dia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambut keriting yang dulu dirawat dengan baik. Sekarang hanya diikat asal-asalan di belakang kepala. Wajahnya tanpa riasan. Di bawah matanya terdapat lingkaran hitam yang tebal. Dia sangat kurus. Pergelangan tangannya setipis patahan. Seluruh orang seperti selembar kertas yang kehilangan air. Pucat. Rapuh. Terlalu rapuh untuk disentuh. Tetapi matanya bersinar menakutkan. Menatapku dengan erat. Seperti meraih jerami terakhir. Fang Yuan, suaranya sangat pelan dengan getaran hati-hati. Aku tidak bangun. Juga tidak memintanya untuk duduk. Hanya menatapnya dengan dingin. Ada apa? Dia seperti tertusuk oleh nada bicaraku. Jari-jarinya tanpa sadar mengepal erat. Tapi segera dia melepaskannya dan menarik napas dalam-dalam. Berjalan ke depan mejaku. Aku sudah memikirkannya lama. Suaranya rendah dan serak. Selama beberapa bulan ini, aku menyesal setiap hari. Aku tidak berbicara. Matanya memerah. Tapi dia menahan diri untuk tidak menangis. Aku salah. Fang Yuan. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu demi Hikiang. Seharusnya aku tidak menganggap pengorbananmu sebagai sesuatu yang... Apalagi mempermalukanmu di pernikahan. Jari-jarinya dengan ringan bertumpu di tepi meja. Terlihat memutih karena tenaga yang dikeluarkan. Hal terbodoh yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah kehilanganmu demi sampah.
Aku mencibir. Akhirnya berbicara. Jadi, dia seperti tersengat oleh sikap dinginku. Tapi masih dengan keras kepala melanjutkan. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak ada artinya. Tapi aku tetap ingin memberitahumu. Orang yang kucintai selama ini adalah kamu, Hikiang. Aku hanya menganggapnya sebagai pengganti Jiang Song. Tidak bisa membedakan perasaanku sendiri. Aku terlalu bodoh. Tapi sekarang aku mengerti. Yang kucintai hanya kamu, dia mengangkat kepalanya. Air mata akhirnya jatuh. Aku tidak menginginkan apapun. Perusahaan Fang Yuan, nama baik, uang, aku bisa. Tidak, aku hanya ingin berada di sisimu. Bahkan hanya sebagai pembantu. Sebagai sekretaris. Bahkan sebagai mainanmu. Aku bersedia melakukan apa saja. Jika kamu tidak menyesal. Aku bisa menandatangani perjanjian pranikah. Aku bisa melepaskan semua harta benda. Aku tidak menginginkan apapun. Hanya kamu, suaranya semakin pelan. Hingga akhirnya hampir menjadi permohonan. Mohon beriku satu kesempatan. Hanya satu kesempatan, kantor menjadi sunyi senyap. Aku menatap wajahnya yang penuh air mata. Tiba-tiba merasa absurd. Bai Ningbing yang dulu sombong dan angkuh. Sekarang begitu rendah hati. Memohon sedikit cinta, betapa lucunya. Perlahan aku berdiri. Mendekatinya. Dia mendongak menatapku. Matanya penuh harapan. Aku mengulurkan tangan dan mencubit dagunya. Kekuatannya tidak terlalu ringan atau berat. Tapi membuatnya gemetar, cinta yang terlambat lebih murah daripada rumput. Aku berkata dengan lembut. Bai Ningbing. Kenapa tidak dari dulu? Pupil matanya mengecil dengan tiba-tiba. Rasanya seperti ditusuk pisau. Aku sudah memberimu kesempatan di hari pernikahan. Aku melepaskan tanganku. Berbalik dan berjalan menuju jendela besar. Kamu sendiri yang memilih Fang Yuan. Suaranya bergetar. Aku benar-benar tahu aku salah. Tahu aku salah. Lalu bagaimana? Aku bahkan tidak menoleh ke belakang. Kamu pikir permintaan maaf bisa menghapus segalanya? Aku bisa menebusnya. Aku bisa. Kamu mau menebusnya dengan apa? Aku memotongnya dengan suara dingin. Harga diriku? Ketulusanku atau pernikahan yang kamu hancurkan? Dia akan berdiri di sana dengan wajah pucat. Aku berbalik. Melihatnya tanpa akan jatuh. Tiba-tiba aku merasa lelah, pergilah. Jangan sampai aku memanggil keamanan. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Air mata jatuh tanpa suara. Setelah lama dia baru membuka mulut dengan suara serak. Apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku sama sekali? Tidak cinta lagi. 3 kata ini seperti pisau yang menusuk jantungnya. Dia terhuyung. Hampir tidak bisa berdiri dengan tegak. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus air mata. Dengan susah payah memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Maaf. Mengganggu. Dia berbalik dan pergi. Bayangan punggungnya setipis kertas. Pintu kantor. Dengan lembut mengeluarkan bunyi klik. Suara pelan itu mengejutkanku. Berdiri di sana melihat kota yang terang benderang di luar jendela. Tiba-tiba teringat pertama kali bertemu dengannya 5 tahun lalu. Sinar matahari jatuh di ujung rambutnya. Dia mengangkat dagunya dan berkata, Fang Yuan. Aku pasti akan berhasil. Saat itu matanya bersinar. Dan sekarang cahaya itu akhirnya benar-benar padam. Saat pintu lift tertutup. Bai Ningbing akhirnya lemas di tanah. Dia menggigit bibirnya dengan erat. Tidak membiarkan dirinya menangis. Tapi air mata tetap saja jatuh tak terkendali. Jantung terasa sakit seperti sepotong daging yang dicungkil paksa dari tubuh. Kosong dan terbiasa dengan angin dingin. Dia akhirnya mengerti bahwa beberapa kesalahan. Sekali dilakukan, tidak ada lagi ruang untuk diperbaiki. Fang Yuan tidak menginginkannya lagi. Selamanya tidak menginginkannya lagi. Lift mencapai pintu lantai 1. Perlahan terbuka. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung.
berjalan keluar dari gedung. Angin malam sangat dingin. Meniup wajahnya seperti pisau. Dia mendongak dan melihat lampu di lantai atas gedung Shenghuan. Di sana terang benderang seperti siang hari. Tetapi tidak ada lagi tempat untuknya. Berbalik dan berjalan ke dalam malam yang gelap gulita. Kali ini benar-benar berakhir. Lampu sorot pusat pameran internasional menyilaukan dan panas. Saya berdiri di podium pidato. Layar besar di belakang saya menampilkan logo grup Shenghuan. Di bawah panggung duduk perwakilan dari perusahaan-perusahaan top dunia, lensa kamera. Seperti mata yang gelap dan dalam. Menyampaikan setiap kata saya ke seluruh dunia. Sistem rumah pintar Shenghuan akan secara resmi diluncurkan ke pasar pada kuartal berikutnya. Suara saya bergema di seluruh aula melalui pengeras suara. Sistem ini mengintegrasikan teknologi AI tercanggih di dunia. Algoritma intinya telah memperoleh 27 paten internasional, close-up lensa. Jari manis tangan kanan saya bersih dan rapi. Tanpa jejak apapun. Tepuk tangan gemuruh meledak di bawah panggung. Dilaporkan bahwa teknologi inti dari sistem ini berasal dari Manue Technology yang bangkrut. Seorang wartawan tiba-tiba bertanya. Seluruh ruangan langsung terdiam. Aku tersenyum tipis. Mataku menyapu badut yang tidak tahu apa-apa itu. Setiap teknologi yang diakuisisi Shenghuan telah melalui prosedur hukum yang sah. Adapun mengapa mantan pemegang saham bangkrut dan berhenti tepat pada waktunya. Mungkin mereka harus ditanya tentang keputusan bisnis mereka sendiri. Teringat seringai licik dan penuh pengertian. Semua orang ingat skandal yang menggemparkan dunia bisnis itu. Pengantin wanita melarikan diri untuk menemui asisten pria. Yang akhirnya menyebabkan perusahaan bangkrut. Saat turun dari panggung, Guyan menyerahkan tablet. Harga saham teknologi Huanyu naik lagi. Aku meliriknya. Dengan santai menandatangani beberapa dokumen. Pesta koktail sudah disiapkan, semuanya sudah siap. Menara sampahnya membiaskan cahaya yang cemerlang di bawah lampu kristal. Di pesta koktail, saya sedang berbicara dengan CEO grup industri Jerman. Seorang wanita dengan gaun panjang berwarna hijau zamrud berjalan dengan anggun. Saya baru tahu bahwa saya sudah lama mengaguminya. Dia mengangkat gelasnya jam tangan berlian. Berkilauan dengan halus. Saya Lin Wan Er dari Kairui Investment. Saya malu-malu mempertanyakan Lin Wan Er, Direktur Investasi Tionghoa termuda di Wall Street. Baru-baru ini kembali ke Tiongkok untuk mendirikan perusahaan dana sendiri. Cerdas dan cantik. Dengan ambisi yang pas di matanya. Saya dengar Shenghuan punya tata letak baru di Asia Tenggara. Dia menyesap sampahnya dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Mungkin kita punya ruang untuk kerjasama. Kami mengobrol dengan gembira. Dia berbicara dengan luar biasa. Pandangannya tentang pasar tajam dan tajam. Dan humor sesekali juga ditangani dengan tepat. Berita keuangan diputar di layar besar di latar belakang. Platform rumah pintar generasi baru Shenghuan Universe Technology yang mengintegrasikan aset inti Manue akan segera dirilis. Guyan muncul pada waktu yang tepat dan berbisik untuk mengingatkan. Saya akan permisi untuk jadwal saya berikutnya. Saya mengangkat gelas ke Lin Wan Er. Dia tersenyum dan mengangguk. Menantikan pertemuan berikutnya. Saat berbalik, saya melihat kamera yang berkedip di sudut aula. Wartawan gosip selalu ada di mana-mana. Berita utama besok mungkin akan berspekulasi. Hubungan saya dengan Lin Wan Er tidak masalah. Pemanas di rumah sewaan rusak. Bai Ningbing membungkus dirinya dengan anggur yang dibeli dari pasar loak. Selimut. Jari-jarinya membeku. Kamar di tempat kumuh itu dingin dan lembab. Dindingnya mengelupas. Di luar jendela suram. Pemandangan jalanan daerah kumuh. Layar laptop memancarkan cahaya dingin dan memutar ulang konferensi keuangan internasional. Fang Yuan di layar mengenakan setelan jas yang rapi. Setiap gerakannya menunjukkan ketenangan dalam mengendalikan seluruh situasi. Close-up kamera. Jari-jarinya yang ramping. Cincin kawin yang dulunya miliknya telah menghilang tanpa jejak. Shenghuan akan terus menjunjung tinggi inovasi dan tanggung jawab. Suara Fang Yuan keluar dari speaker. Jelas dan kuat. Seolah-olah berasal dari dunia lain.
Bai Ningbing menatap kosong ke layar. Air mata jatuh tanpa suara. 3 bulan lalu. Dia masih seorang CEO perusahaan teknologi yang sukses. Sekarang dia hanya seorang juru tulis di sebuah perusahaan kecil. Melakukan pekerjaan entry data paling dasar. Dengan gaji yang hampir tidak cukup untuk membayar sewa. Orang tuanya menolak mengangkat teleponnya. Semua temannya menghilang. Bahkan He Qiang pun kabur. Tabungan terakhirnya dibawa kabur ke luar negeri. Konon berutang rentenir di Makau. Dan kakinya dipatahkan. Dia mengulurkan jari-jarinya yang gemetar untuk menyentuh layar. Bayangan Fang Yuan sedikit terdistorsi di ujung jarinya. Betapa lucunya. Dia pernah memiliki cinta paling berharga di dunia ini. Pria yang berdiri di puncak kerajaan bisnis. Pernah bersedia merendahkan dirinya untuknya. Bergandengan tangan membuat sup. Tetapi dia demi seorang pengganti yang hina. Dengan tangannya sendiri memutuskan komputernya tiba-tiba memunculkan berita utama raksasa bisnis. Fang Yuan dan investor wanita cantik, Lin Wan-er, mengobrol dengan gembira. Hubungan asmara terungkap. Foto yang menyertainya adalah di sebuah pesta koktail. Gambar Fang Yuan dan Wan-er mengangkat gelas dan saling menatap. Semua orang melanjutkan cahaya. Cahaya menyinari orang. Seolah-olah tertutup takdir. Bai Ningbing tiba-tiba menutup komputernya. Kegelapan menyelimuti ruangan kecil itu. Dia meringkuk di sudut dinding. Membungkus lututnya. Akhirnya dia mengeluarkan isak tangis yang telah lama ditekan. Bukan Fang Yuan yang kejam. Tetapi dialah yang tidak pantas. Lensa perlahan menjauh dari rumah sewa yang usang. Seorang wanita meringkuk dalam bayang-bayang, gemetar. Sementara layar membeku pada seorang pria di bawah sorotan. Dengan senyum gembira. Dua dunia tidak akan pernah bersilangan.